Coba Bapak Ibu punya pengalaman. Solusi terhadap masalah itu adalah masalah itu sendiri. Betul nggak? Iya. Masalah itu sebetulnya, masalah itu adalah kita belum beres dengan diri kita sendiri. Itu masalahnya. Dan kita selalu menganggap kalau masalah itu di luar diri kita. Padahal masalahnya di dalam diri kita sendiri. Cuma ada 2 hari penting dalam hidup ini. Cuma ada 2 hari penting. Jadi oleh karena itu maka hidup itu ya sudah, ya jalani aja hidup hari ini, di sini, sekarang, dengan totalitas. Ya, bahkan ada orang bijak mengatakan hidup itu harus aimlessness. Hidup itu harus tanpa tujuan. Hidup itu harus signlessness. Hidup itu harus tanpa atribut. Hidup itu harus reasonless, bahkan tanpa alasan. Kan banyak ya orang yang dangkal pengetahuannya, pekerjaannya bikin onar, ya, menghakimi orang lain, merasa dirinya paling suci, paling benar, itu yang dilakukan. Orang lain beda aja cara berpakaian dengan dirinya, itu sudah dihujat. Jadi hasil belajarnya itu serem. Jadi sosok yang menakutkan, jadi seorang hakim, jadi polisi agama, bukan menjadi sosok yang menenteramkan, bukan menjadi sumber cinta, malah justru jadi sumber kebencian. Dan yang ketiga, tugasnya para nabi dan para rasul adalah membangkitkan orang yang mati, alias menghidupkan orang yang mati. Dan selama ini kita mengira orang yang mati itu ya yang sudah jadi mayat kemudian dihidupkan. Bukan itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa kehidupan yang sesungguhnya dari manusia diawali tepat saat dia mengenali siapa sejati dirinya. Karena ketika manusia kenal siapa dirinya, kata Rasul, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Disitulah baru yang namanya hidup dimulai. Hidup yang dimaksud adalah hidup dengan kesadaran. Karena kalau orang hidup harusnya sadar. Ciri hidup itu sadar. Kalau tidak sadar ya nggak hidup. Kalau tidak sadar itu mati. Jadi awal kehidupan manusia itu dimulai tepat saat dia mengenal siapa dirinya. Berdasarkan ini kan timbul pertanyaan pada diri kita. Oh, saya belum kenal siapa jati diri saya. Oh, berarti saya belum hidup. Makanya kita kalau belum hidup namanya masih mati. Makanya kita harus dibangkitkan segera dari kematian itu. Kematian apa? Kematian kesadaran. Clear ya sampai di sini. Nah, sebetulnya saya mau cerita apa dengan ini? Saya mau cerita ya bahwa jiwa yang sudah pulang dia hidup. Jiwa yang sudah pulang dia hidup dengan kesadaran. Begitu. Nah, pulang kemana? Pulang kemana? Biasanya kan pulang itu terjadi kalau kita sudah pergi. Pergi dulu, pulang dulu. Nah, kalau pergi pasti akan pulang. Nah, kita ini kan pergi sekarang ini. Saking kejauhan perginya sampai lupa bahwa kita harus segera pulang. Jadi pulang yang saya maksud adalah pulang ke jati diri. Pulang ke kesadaran murni lagi. Paham ya? Itu pulang. Jadi pulang itu nunggu kapan? Nunggu mati nanti? Sedangkan tadi saya sampaikan pertanyaan sejatinya bukan apakah setelah mati ada hidup? Bukan. Pertanyaan sejatinya adalah apakah saya sekarang sudah hidup sebelum saya mati? Kalau sekarang kita sudah hidup sebelum mati, itu sudah pulang. Maka nanti ini ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Saya akan kupas hari ini ya ayat-ayatnya. Udah siap belajar? Oke. Jadi belajar dengan saya itu harus mikir. Sayang itu ya, otak gak dipakai mikir. Saya teringat ada kata-kata bagus tuh dari guru bangsa kita. Namanya Gus Dur. Kenal Gus Dur? Ya. Beliau adalah ulama
Beliau juga pernah jadi presiden. Beliau adalah tokoh bangsa, tokoh yang sangat plural. Beliau itu bisa menerima semua perbedaan apa adanya, sekaligus bisa menghormati perbedaan apa adanya. Makanya saya sangat kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau. Ini kata Gus Dur, dalam hidup ini cuma ada dua jenis masalah. Yang pertama adalah masalah yang dapat diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi yang pertama apa? Masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, kata Gus Dur, jangan dipikirkan. Kan dapat diselesaikan. Jadi masalah bukan? Ya bukan. Sebenarnya Gus Dur sedang cerita, kalau dalam hidup itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apalagi yang ini. Nggak usah dipikirkan. Karena tidak dapat diselesaikan. Jadi yang ini pun bukan masalah. Jadi kesimpulannya, ini yang bawah ini tulisan saya. Jadi kesimpulannya ada nggak masalah? Ya nggak ada. Gus Dur itu membagi masalah menjadi dua. Pesan spiritualnya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya dalam hidup itu nggak ada masalah. Paham ya? Kan pertama ada masalah yang dapat diselesaikan. Karena dapat diselesaikan, nggak usah dipikirkan. Kan sebetulnya masalah itu nggak selesai-selesai kalau dipikirkan. Betul nggak? Betul kan? Iya. Jalani aja, jalani. Ya, jalani aja hidup seperti biasa. Nggak usah dipikirkan. Tahu-tahu beres aja. Kan gara-gara dipikirkan, betul nggak? Belum lagi saat berpikir, di situ kan muncul ya pengetahuan dangkal kita, penghakiman kita, penilaian kita, ego kita, diri palsu kita, malah justru tambah ruwet itu masalah. Betul nggak? Coba Bapak Ibu punya pengalaman. Solusi terhadap masalah itu adalah masalah itu sendiri. Betul nggak? Iya. Perempuan nih, perempuan. Ya, katanya sedang punya masalah. Dikasih solusi sama suaminya, tambah masalah. Betul nggak? Iya. Jadi si suami memberikan sesuatu pada istrinya, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ternyata menurut John Gray, istri ini tidak butuh solusi. Hanya butuh didengar. Dan luar biasanya, didengar saja sudah solusi. Betul nggak? Daripada mikir memberikan solusi, lebih bagus pasang telinga, dengerin aja. Ketika dia sedang pencerahan. Pencerahan lah. Pencerahan. Keluar tuh kata-kata yang mengerikan. Udah, biarin aja. Ntar juga capek sendiri. Ternyata itu yang dibutuhkan. Makanya belum tentu setiap pertanyaan itu ya membutuhkan jawaban. Belum tentu. Dan jawaban atas pertanyaan itu hanya tanya jawab. Dan bisa jadi jawaban ini malah justru menjauhkan dari pertanyaan yang sesungguhnya. Makanya kalau guru saya sering bilang, ya, tidak mesti seluruh pertanyaanmu aku jawab. Karena kelak kamu akan bisa menjawab sendiri seluruh pertanyaanmu dengan pengalamanmu. Makanya dalam kitab Ya Walad, itu kalau punya itu di pesantren mungkin pernah bahas. Kitab Ya Walad, karya Imam Al-Ghazali. Jadi itu, Ya Walad itu bahasa Indonesianya wahai anakku. Itu dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya yang paling cerdas. Yang paling cerdas loh. Dan setiap muridnya itu bertanya pada Imam Al-Ghazali, jawabannya sama. Walaupun pertanyaannya beda-beda. Kelak ketika kamu sudah sampai di tingkat amalmu, kamu akan bisa menjawab sendiri pertanyaanmu. Apapun pertanyaannya, jawabannya selalu itu. Itu seorang guru yang cerdas, membuat muridnya tambah cerdas. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab oleh guru. Karena jawaban dari guru, itu bukan jawaban atas pertanyaan itu. Karena apa? Jawaban atas pertanyaan itu harus datang dari pengalaman pribadinya sendiri. Paham ya? Agak berat mem kuliah hari ini. Tapi masih bisa nangkap ya? Tadi sarapan paginya apa? Ya? Oh, sosis. Ya, lumayan lah. Itu bisa ngikutin lah. Bisa.
Cireng juga kalau pakai sosis bisa ngikutin. Jadi masalah itu tidak ada sebetulnya. Masalah itu tidak ada. Karena menjadi ada ketika dimasalahkan. Dan yang suka memasalahkan adalah pikiran. Ini. Paham ya? Nah, jadi oleh karena itu maka hidup itu ya sudah, ya jalani aja hidup hari ini, di sini, sekarang dengan totalitas, ya. Bahkan ada orang bijak mengatakan hidup itu harus aimlessness. Hidup itu harus tanpa tujuan. Hidup itu harus signlessness. Hidup itu harus tanpa atribut. Hidup itu harus reasonless, bahkan tanpa alasan. Karena semua itu muaranya di sini. Di sini nih, di sini. Ini yang bikin bising. Betul nggak? Iya. Ada yang curhat sama saya. Suami saya itu kalau pagi marah-marah. Saya tarik balik tanya, emang masalahnya apa? Kan sebetulnya karena dimasalahkan. Kalau tidak dimasalahkan kan nggak ada masalah. Biarkan aja. Ya biarkan aja, ntar juga capek. Masa tiap bangun marah-marah? Betul nggak? Kalau di stop tambah besar marahnya. Karena egonya terpancing, tersulut. Betul nggak? Malah kita seperti memberikan minyak pada api. Betul nggak? Kan yang paling bagus itu ya biarkan aja. Terus saya tanya, masalah kamu apa kalau suami marah-marah? Ya sakit hati saya. Nah, tuh kan masalahnya bukan di suami, kan masalahnya di kamu. Sakit hati itu bukan urusan orang marah, urusan kamu memasukkan ke dalam hati. Jadi ini yang bermasalah sebenarnya siapa? Betul nggak? Ini kan, ini ada orang ya bikin apa? Bikin konten lah yang membahas kalau saya ini katanya sudah tersesat. Nah itu. Ya saya tidak pernah ada masalah. Orang itu gak kenal saya. Dia juga belum pernah ketemu saya. Dia tiba-tiba membahas saya. Apa yang dibahas dia adalah saya? Bukan. Dia membahas persepsi dia tentang saya. Jadi gak ada urusan dengan saya. Saya juga gak pernah bahas dia. Jadi kalau yang gitu-gitu kemudian dimasukkan ke sini, yang salah kita. Itu sumber masalahnya. Masalah itu tidak ada di luar. Masalah itu ya dirimu sendiri. Paham ya? Paham? Oke. Ya kalau tadi udah pakai sosis kayaknya udah mulai bisa nangkap lah. Ulangi ya, ada masalah nggak? Nggak ada. Masalah itu sebetulnya, masalah itu adalah kita belum beres dengan diri kita sendiri. Itu masalahnya. Dan kita selalu menganggap kalau masalah itu di luar diri kita. Padahal masalahnya di dalam diri kita sendiri. Paham ya? Paham. Nah, para sahabat, cuma ada 2 hari penting dalam hidup ini. Cuma ada 2 hari penting. Yang pertama adalah saat kita dilahirkan. Penting gak itu? Penting. Karena para sahabat tidak ada di sini kalau tidak ada hari itu. Ulangi ya. Itu hari di mana kita dijemput tuh dari langit ke bumi. Maka begitu dijemput dari langit ke bumi, diberi nama tuh, nama bumi oleh orang tua kita. Yang ngasih nama bukan Allah, yang ngasih nama adalah orang tua kita. Sesuai dengan nama bumi. Iya. Yang lahir di Jawa Barat, ya namanya seperti ini. Biasa ada pengulangan. Yani Mulyani, Yati Mulyati, betul nggak? Betul nggak? Ya itu. Ya itu memang begitu. Ya. Ada pengulangan biasanya. Ya, gampang. Kalau yang lahir di Rusia beda lagi. Lahir di Amerika beda lagi. Lahir di Mogadishu tuh di Afrika beda lagi. Yang lahir di Padang aja beda lagi. Jadi saya kalau membaca nama itu bisa tahu ini lahirnya di mana. Ya, karena energi di mana kita dilahirkan, termasuk huruf-huruf, termasuk tradisi, termasuk budaya itu masuk itu. Ya, makanya kan aneh kalau anak lahir di Jawa Barat misalkan diberi nama Sinaga, kan aneh kan? Ya Sinaga pasti bukan di Cianjur, ya kan itu, ya betul itu. Jadi udah ada ciri khasnya itu energi itu, energi dari orang tua, doa orang tua udah masuk di situ, dan semua itu unik kan, luar biasa, ya. Jadi itu yang disebut dengan eka jati, ya. Eka jati itu adalah kelahiran yang fisik, yang jasmani. Penting nggak kelahiran itu? Ya penting, penting.
Nah, yang kedua, hari yang kedua ini adalah yang sama pentingnya adalah hari saat dimana kita menemukan alasan untuk apa kita dilahirkan. Saya mau nanya sekarang, kalau hari yang pertama, hari kita dilahirkan semua sudah tahu, bahkan sering diperingati, betul? Ya. Makanya peringatan kelahiran pun kita ini masih keliru, karena namanya ulang tahun, betul nggak? Betul apa tidak? Iya, kalian nggak usah pakai mikir. Orang lain juga kalau memperingati hari kelahiran disebutnya selamat ulang tahun. Ya udah, ngikutin aja. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Seolah-olah tahun itu bisa diulang. Tahun itu waktu bukan? Waktu. Tahu definisi waktu? Nggak tahu kalian. Waktu itu dalam fisika adalah ruang yang bergerak. Kalau waktu adalah ruang yang bergerak, berarti waktu itu tidak pernah mundur. Waktu itu selalu bergerak ke depan. Apakah ada ulang tahun? Gak ada. Makanya kata-kata yang paling pas untuk itu adalah selamat memperingati hari kelahiran, bukan ulang tahun. Ini gara-gara ulang tahun makanya nggak dewasa-dewasa. Betul nggak? Cuma nambah umur aja, ya. Itu diperingati setiap hari kelahiran, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, kan ngulang terus. Ngulang nasibnya, ngulang kesedihannya, ngulang cara berpikirnya, nggak ada yang berubah. Betul nggak? Bahkan praktek memperingati ulang tahun pun, cara motong kuenya, gitu aja dari tahun ke tahun. Betul apa tidak? Lagunya sama. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Laguna tiba heula eta. Kalau saya begitu ada yang datang memperingati hari kelahiran saya, langsung lagu itu, stop. Saya tidak mau tiup lilin. Saya mau menyalakan lilin. Makanya sekarang ada tradisi kalau di kami, di komunitas Bumi Spiritual Indonesia. Kalau memperingati hari kelahiran, itu adalah menyalakan lilin. Kalau satu lilin sudah menyala, ribuan lilin di sekitarnya yang masih tertidur bisa dinyalakan. Coba, mohon izin. Bapak Ibu, para sahabat semuanya. Yang gitu aja nyaris tidak dipikirkan, kalau itu doa. Selamat ulang tahun, tiup lilin. Apa yang terjadi? Semakin gelap hidupmu. Betul nggak? Bayangkan, ya, dari tahun ke tahun tiup lilin, makin terang makin gelap. Tapi nggak ada yang sadar, karena hidup tanpa kesadaran. Kalau saya langsung berontak di sini, ya. Dulu juga sama di Bumi Spiritual Indonesia, begitu saya punya budaya seperti itu yang berbeda dengan orang lain, ya ada yang jengkel sama saya. Tapi sekarang jadi mikir, bener ya. Kok sekarang hidup saya jadi lebih tenang, lebih damai, lebih terang, karena tiup lilin kan tiap tahun, menyalakan lilin setiap tahun. Itu yang gitu aja nyaris tidak pernah kita pikirkan. Padahal apa yang ada di cipta, dirasa dan dikarsa, itu doa. Doa itu. Makanya nasib kita nggak berubah. Betul nggak? Mengulang-ulang yang sama terus menerus. Karena tahun juga diulang. Makanya hari yang paling penting bagi manusia adalah hari saat dia dilahirkan. Harusnya di situ kita bertanya, untuk apa aku dilahirkan di sini? Kalau kita bisa menemukan alasan untuk apa kita dilahirkan, disitulah kebangkitan dimulai. Perhatikan saya, Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu dipersatukan dengan pasangan, sadar nggak kalau itu adalah alasan kenapa Ibu Bapak dilahirkan? Sadar nggak? Oh, untuk ini saya dilahirkan. Untuk ketemu dengan pasangan saya yang modelnya kayak gini, saya dilahirkan. Ketika pasangannya menjengkelkan, oh, untuk ini saya dilahirkan. Pasangannya selingkuh, oh, untuk ini saya dilahirkan. Perhatikan, kita lahir ke sini itu hanya untuk 3 tujuan. 1, membayar utang yang pernah kita perbuat di masa lalu. Dan saat kita melakukan utang itu yang namanya karma.
Karma itu bahasa Hindu sebetulnya. Bahasa Qur'annya amal. Jangan dipertentangkan cuma karena beda istilah. Bahasanya sahabat-sahabat kita di Nasrani disebut buah iman. Ya istilahnya lain-lain lah. Makanya buah iman itu ya imannya rendah, buahnya kayak gitu. Imannya tinggi, buahnya kayak gitu. Itu semua buah. Dalam Islam disebut amal. Istilahnya aja yang berbeda. Dalam bahasa teman-teman di Hindu, di Kristen, di Buddha disebutnya karma. Kenapa jadi alergi? Kan air juga di Bandung cai, di Jawa Tengah, Jawa Timur banyu, di Padang air, di Barat water. Kan nggak pusing kan kalian? Ini giliran saya bicara karma, wih sesat. Dasar. Itu sebenarnya bukan kurang ajar, itu kurang belajar. Ini paham dari tadi saya bicara. Ada kejadian, kita ditipu orang. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Ada orang jangkitin kita. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Karena kita ini ya, tidak akan keluar dari yang tiga. Satu, ada utang masa lalu yang harus dibereskan saat ini. Dan cara membereskannya, dihadirkan berbagai macam peristiwa, baik yang enak maupun yang gak enak. Dua, ada jalan bengkok yang pernah kita lalui di masa lalu karena ketidaksadaran kita. Bapak Ibu datang di sini, dengar kajian saya. Oh, untuk ini saya dilahirkan. Ada jalan bengkok di masa lalu yang harus saya luruskan. Kan gitu. Kok sekarang saya kerja di sini ya, bukan dikerja di tempat yang lain? Oh, untuk ini saya dilahirkan. Karena ada yang ketiga, ada misi Allah di kehidupan yang dulu, yang belum kita kerjakan. Dan di kehidupan yang sekarang, misi ini diteruskan. Maka sadar, apapun peran kita di kehidupan ini, oh, saya sedang dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan visi dan misi Allah. Jadi Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan dwi jati, kelahiran yang kedua. Maka saya bilang tadi, kehidupan dimulai tepat saat kita mengenal siapa jati diri kita yang sebenarnya. Kalau menggunakan prinsip ini, ada penolakan nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada penolakan, yang ada penerimaan tanpa syarat. Ada konflik nggak? Nggak ada. Ada masalah nggak? Nggak ada. Semua masalah itu berasal dari penolakan. Kalau semua diterima, nggak ada masalah. Masalah itu muaranya karena apa? Karena diri palsu kita, ego kita punya ekspektasi, punya harapan, harus begini, harus begitu. Begitu yang terjadi tidak seperti ekspektasi kita, maka kita sebut itu adalah kegagalan. Yang ngasih judul itu gagal siapa? Siapa? Yang ngasih ini gagal, ini berhasil siapa yang ngasih judul? Kata Allah kan kamu-kamu juga. Allah tuh tidak ngasih judul apa-apa terhadap apapun yang terjadi. Kamu-kamu yang ngasih judul. Dari judul itu timbul perasaan dan emosi. Ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Makanya orang yang sudah pulang ke jati dirinya, orang yang sudah pulang saat ini, di sini, sekarang, bukan tidak sedih. Dia tetap sedih, tapi sedihnya tidak menghancurkan dia. Bukan tidak bahagia, dia juga bahagia, tapi bahagianya tidak membuat dia terikat pada kebahagiaan itu. Dia menerima semua kenyataan apa adanya. Itulah ciri jiwa yang sudah pulang. Ngerti? Udah pulang belum? Udah pulang belum? Ya kan tadi saya bilang, ini kita sedang membangun kompetensi, keterampilan hidup ini yang sedang saya bangun. Ya. Ini kajian bukan remeh-temeh. Makanya kajian dibuat tematik supaya nggak ngawur. Jadi kajiannya dibuat tematik supaya dalam. Satu tema kecil aja, tapi dalam, daripada ngawur kemana-mana. Apalagi menghujat. Mengerikan. Ujung-ujungnya pelecehan. Ayo, perhatikan saya. Tahu air nggak? Tahu. Air itu semua asalnya dari laut. Kan ada daratan, ada lautan. Semua air yang di daratan itu asal muasalnya dari laut. Dan laut itu Bapak Ibu, luasnya
75% dari bumi ini adalah laut. Daratan ini cuma 25% awalnya. Kalau sekarang daratan ini terus-menerus berkurang. Akibat abrasi, akibat gelombang. Karena manusia tidak kreatif, ya sudah, dikikis aja. Itu pantai terus bergerak itu. Maka suatu saat, mungkin suatu saat, entah berapa ribu tahun yang akan datang, mungkin daratan ini tidak ada lagi. Jadi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu dulu terhubung, Bapak Ibu. Kalau lihat sejarah geografi, terhubung itu. Karena ada tsunami yang besar, 100 kali dari tsunami Aceh. Waktu ada gempa besar akibat dari Gunung Krakatau, itu yang menyebabkan Jawa dan Sumatera itu terpisah, sehingga jadi selat sekarang. Jadi kita harus menyiapkan diri, suatu saat harus bisa hidup itu, ya, hidup di laut, di atas air, suatu saat. Nah nanti peradaban akan berubah terus. Udah nggak usah mikir nanti, mikir sekarang aja ya. Ya. Itu kalau orang visioner ke situ mikirnya, ya. Tapi yang tidak visioner ya gak kepikiran lah pasti, betul nggak? Tapi yang mau saya sampaikan, perhatikan. Tadi asal muasal air di daratan dari mana? Dari laut. Prosesnya bagaimana? Ya tentu saja ada yang meresap dari laut langsung ke bawah lewat bebatuan. Keluarlah tuh di Masjidil Haram, namanya air Zam-Zam. Itu air biasa, nggak ada yang luar biasa. Air biasa H2O. Cuman kadang-kadang dipersepsi seolah-olah air itu, wah seperti apa? Nah, itu karena bodoh mau aja dibohongi. Seolah-olah air dari sana itu lebih mewah. Kalau minum air itu langsung besok masuk surga. Kalau makan kurma langsung masuk surga. Makan pisang, makan nanas gak masuk surga. Itu framing itu. Jualan itu. Itu konspirasi. Padahal itu semua buah-buahan, betul nggak? Kebetulan aja di sana yang tumbuh ya kurma. Pisang nggak tumbuh di sana. Di Madinah nggak ada pohon pisang. Nanas apalagi. Kita di tropis, tanahnya subur, ya. Apapun yang ditanam di sini jadi. Makanya buah di sini banyak. Kemudian di framing seolah-olah buah yang dari sana itu menyelamatkan, buah yang dari sini tidak. Itu kan framing. Itu jualan itu. Kalau orang bodoh kan digituin mau aja. Betul nggak? Kasihan tukang nanas, tukang pisang, tepayu, komo bulan puasa, kabeh dahar korma. Gitu kalian. Gak jelas. Belum pulang itu. Nah perhatikan saya. Ada juga yang lewat penguapan. Karena ada matahari, dia itu berubah dari fase cair menjadi fase uap. Naik ke atas itu. Di bawah angin. Di titik tertentu ada perubahan suhu dan tekanan. Dia mengalami kondensasi, turun tuh. Jadi tetes-tetes air. Jadi kalau saya umpamakan nih, mungkin umpama ini tidak sepenuhnya benar. Tempat asal kita ini ibaratnya laut. Samudra. Dan kita ini yang hidup, kita bisa hidup karena ada daya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, ya, aku tiupkan ruhku. Negara tetes-tetes itulah sebetulnya kita ini jadi hidup. Jadi kita ini asalnya mati, terhidupi. Karena dihidupi oleh yang maha hidup. Maka Tuhan tidak pernah meniupkan ruhmu. Tuhan hanya meniupkan ruhku. Hanya ruh dia yang ditiupkan ke sini. Jadi siapa sebenarnya diri kita ini? Silahkan pikirkan sendiri. Kalau saya mengatakan nanti banyak yang kaget. Sesat lagi. Paham sampai sini? Nah, tetes-tetes ini ya kecil-kecil aja. Tapi perhatikan saya. Kalau tetes ini sudah kembali lagi ke sana, ke tempat asalnya, dia menyatu dengan tetes yang lain. Bergabung menjadi samudra lagi. Gagah nggak? Gagah. Biru nggak? Biru. Banyak yang nonton nggak ke sana? Banyak. Waktu jadi tetes nggak ada yang nonton. Mau rekreasi kemana? Mau lihat tetes yang ada di Saiful Karim, nggak laku. Tapi begitu dia sudah kembali ke sana, dia jadi samudra, gagah. Bapak Ibu, pulang yang dimaksud di judul ini bukan pulang secara fisik,
tapi pulangnya kesadaran. Dan kalau kita bisa pulang saat ini, di sini, sekarang, ternyata kita bukan tetes. Kita ini adalah samudra yang luas. Coba lihat kalau samudra. Sungai yang kotor diterima, sungai yang bersih diterima. Dan semua bangkai, apapun kotoran yang sampai ke laut, dinetralkan dengan sifat garamnya laut. Coba perhatikan. Ibu beli ikan, lupa ngasih garam, 3 hari busuk. Kalau dikasih garam dulu, malah jadi nyerep tuh garamnya. Digoreng malah jadi enak. Coba. Jadi semua bau-bau yang sampai ke samudra diterima dengan sempurna oleh samudra, dinetralisir dengan sifat asinya samudra. Betul? Oke. Makanya saya sering bilang sama Bapak Ibu, kita bukan pikiran, tetes. Kita bukan perasaan, tetes. Kita bukan tubuh, tetes. Kita ini adalah yang menyaksikan semuanya. Makanya sering dibilang oleh orang-orang bijak, kita ini adalah samudra. Bagi siapa samudra? Bagi yang sudah pulang. Makanya bagi yang sudah pulang, hilang rasa takut, hilang rasa sedih, hilang semua. Tapi kalau dia masih tetes dan belum pulang, ringkih, jauh, seolah-olah begitu lemahnya. Betul? Makanya saya sudah sampaikan, konsep ini pencipta, ini ciptaan, sebenarnya kurang tepat. Karena yang sebenarnya, Tuhan tidak pernah mencipta. Tuhan itu bermanifestasi menjadi berbagai bentuk dan wujud di semesta ini. Buktinya apa? Di balik semua manifestasi ini, ada Dia. Coba, setelah Tuhan bikin manusia, Tuhan sendiri tinggal di sini. Aku bersama kamu lebih dekat daripada urat nadi leher. Bukankah Dia bermanifestasi sebetulnya?